Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, jam kita menunjuk sepertinya jam sudah jam 7 tepat. Mudah-mudahan waktu di setiap gadget kita sama. Saya lihat di laptop saya sudah jam 7 tepat ya, 7:00 PM soalnya. Itu artinya ini waktunya kita memulai kegiatan PRT kita pada kesempatan hari ini, edisi tanggal 13 Agustus 2025. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema persetujuan kita pada malam hari ini adalah jalan hidup orang benar, di mana bacaannya diambil dari Mazmur 112. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB 193. NKB 193 dengan judul Aku Hendak Tetap Berhati Tulus akan menjadi pujian pembuka kita. Ya, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan pada kesempatan edisi malam ini, doa buka infonya akan dipimpin oleh Ibu Agustina Supriyanti. Kepada Ibu Agustina Supriyanti, waktu dan tempat dipersilakan. Saya mewakili istri. Oh, ganti tugas ceritanya ini. Jadi istri dan jajarannya gitu. Jadi karena istri nggak bisa, maka saya menggantikan untuk berdoa malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Begitu Pak Sam. Mangga Pak Puji, lanjut. Ya. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah Surgawi yang kami sapa dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur karena kasih, anugerah, dan bahkan pemeliharaan Tuhan sepanjang pagi hingga malam hari ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Sam. Mari Tuhan buka hati kami, buka setiap kehidupan kami, berkati saat kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, inilah seru doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang indah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita punya bacaan malam hari ini
diambil dari Mazmur 112 dengan tema perenungan kita adalah jalan hidup orang benar. Mazmur 112 akan menjadi bacaan kita yang akan saya bacakan pada kesempatan malam hari ini. Demikian bunyinya, Mazmur 112. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bahagia Orang Benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ia pengasih, penyayang, dan adil. Bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan adil. Ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk. Hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya kukuh, ia tidak akan takut, sehingga ia memandang rendah lawan-lawannya. Dengan murah hati ia membagi-bagi kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduk kekuatannya ditinggikan dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu menjadi tawar hati. Keinginan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga dengan tekun memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kalau kita bicara tentang orang benar gitu ya Bapak Ibu saudari, mungkin ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita. Ya. Orang benar itu apa bedanya dengan orang baik? Nah, menarik Bapak Ibu jika bicara tentang orang benar dan orang baik. Karena apa? Karena orang baik belum tentu benar. Tapi kalau orang benar sudah pasti baik. Ini yang menjadi sebuah hal yang kita hidupi dalam keseharian kita. Karena kebaikan tidak selamanya menjadi wujud dari kebenaran. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan dalam kebenaran sudah pasti maksudnya adalah baik. Nah, ini yang juga diadres atau diungkapkan oleh penulis Mazmur yang tidak kita ketahui di sini penulis Mazmur 112 ini siapa. Karena tidak disebutkan siapa yang menulis Mazmur 112 ini. Kalau Mazmur 110 di situ ada tulisannya kan Mazmur Daud. 111, 112 kita tidak tahu siapa yang menulisnya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang ditekankan oleh pemazmur adalah orang benar, bukan orang baik. Kenapa? Karena dengan tegas orang baik belum tentu adalah orang benar. Orang baik dia bisa melakukan segala sesuatu untuk kebaikan. Tapi dia bisa menempuh segala cara agar semuanya terlihat baik. Cara yang tidak benar bisa digunakan agar terlihat baik. Tapi kalau benar, sudah pasti baik. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, penulis Mazmur menggambarkan tentang kebahagiaan orang benar, di mana kebahagiaan orang benar itu digambarkan sebagai orang yang takut akan Tuhan, orang yang sangat suka segala perintahnya. Itu karakter atau ciri-ciri orang benar. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan, yang percaya penuh kepada Tuhan, dan suka segala perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang kalau bicara tentang suka terhadap perintah Tuhan, kayaknya kita suka sekali bukan terhadap perintah Tuhan. Umumnya kita justru suka terhadap apa yang menjadi lawan dari perintah Tuhan. Kadang kita di dalam keseharian itu lebih berupaya menjadi orang yang baik, tetapi belum tentu kebaikan itu benar. Nah, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang benar ini dikatakan bahwa orang benar anak cucunya akan perkasa di bumi. Nah, di sini menarik karena apa? Perkasa yang digunakan ini tidak hanya berarti kekuatan fisik, tapi kata perkasa yang dipakai di sini ini adalah menunjukkan bagaimana orang benar itu di dalam menjalankan kehidupannya, dia melakukan kehidupannya bukan karena usaha pribadi, bukan berdasarkan kekuatan sendiri, tetapi
menjalankan kehidupan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sehingga dia mampu menghadapi segala sesuatu di dalam hidup sekalipun berat. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara di ayat ketiga, orang yang benar dikatakan bahwa harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Nah, kebajikan Bapak Ibu Saudara ini agak sedikit berlainan dengan kebaikan. Karena apa? Kebajikan itu artinya adalah nilai hidup yang bermoral, penuh kasih, keadilan, dan kebenaran. Contohnya ada di dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di ayat 5, di situ dengan jelas dikatakan, bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan adil. Keadilan menjadi poin penting di sini. Kalau dia tidak melakukan segala sesuatunya dengan adil, maka hidupnya tidak akan bahagia. Karena apa? Karena hidupnya tidak benar. Karena hidupnya tidak dijalankan dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya tidak penuh dengan keadilan, tidak penuh dengan kasih, tetapi hanya dengan keinginan pribadinya. Sehingga orang-orang yang seperti itu dikatakan tidak akan bahagia. Dalam masyarakat Israel kala itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa di sini penulis Mazmur juga mengadres memberi pinjaman? Karena di dalam zaman itu yang biasanya meminjam adalah orang miskin yang memerlukan uang untuk hidupnya. Nah, di sini apa yang dikatakan dengan orang yang berbahagia dengan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman? Dia memberi pinjaman, tetapi dia tidak membungakan itu secara luar biasa. Ada aturannya yang disepakati di dalam kehidupan masyarakat Israel. Dan bagi mereka yang penuh kasih serta kerelaan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, pemazmur menyatakan bahwa harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Artinya buat orang yang mau hidup benar, bagi orang yang mau hidup suka kepada perintah Tuhan, menjaga integritas hidup dalam keseharian, dia selalu dipenuhi kebutuhan kesehariannya. Dia tidak akan pernah kekurangan karena pemberian yang ia berikan. Justru Tuhan akan semakin memberkati, mencukupkan, dan senantiasa menolong dia untuk terus melanjutkan hidupnya. Dalam ayat 6 bahkan dikatakan tidak goyah untuk selama-lamanya. Akan diingat, tidak takut kabar buruk di ayat 7. Hatinya teguh, penuh kepercayaan, kukuh, tidak takut, murah hati, membagi-bagikan kebajikan tetap selama-lamanya. Bahkan di ayat ke-10 Bapak Ibu Saudara-saudari, menimbulkan sakit hati dari orang-orang fasik. Orang-orang yang menjadi lawan daripada orang benar. Nah, apa yang mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari melalui Mazmur ini? Nah, melalui Mazmur ini Bapak Ibu Saudara-saudari di tengah minggu ini kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan itu menginginkan setiap kita tidak hanya hidup baik, tapi menjadikan hidup yang kita lakukan itu baik dan berkenan. Yang berarti Tuhan memanggil kita untuk hidup benar. Hidup benar diwujudkan lewat semangat kita untuk mewujudkan keadilan dan menjadi pelaku-pelaku keadilan dalam keseharian. Suka kepada perintah Tuhan yang senantiasa mendorong kita untuk menjadi pelaku-pelaku keadilan, menjadi orang yang memperjuangkan kebenaran dalam hidup keseharian. Melalui perenungan ini, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berani memiliki hidup benar di hadapan Tuhan. Berani menjadi pelaku-pelaku keadilan yang memperjuangkan keadilan di mana saja kita berada. Termasuk di keluarga kita. Memperlakukan sesama dengan adil. Memperlakukan sesama bukan dengan setara tetapi dengan adil. Karena apa Bapak Ibu? Setara itu imbang ya. Kalau adil bisa beda ukurannya. Bergantung pada situasi dan kondisi. Nah, ini yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Menjadi pribadi-pribadi yang adil, menjadi pribadi-pribadi yang mau terus mengerjakan kebenaran firman Tuhan, mau terus menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kebenaran firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana caranya?
Satu cara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, dengan membalik perspektif kita. Biasanya kita melihat firman Tuhan itu sebagai hambatan. Itulah yang membuat kita kadang menjadi orang-orang yang walaupun kita menjadi pengikut Kristus, tapi kita tidak suka dengan perintah Tuhan. Kita agaknya kalau udah dengar, aduh kalau udah firman Tuhan dan berat lah, udahlah, mending gak usah lah. Kita harus membalik perspektif itu. Karena apa? Karena perspektif itulah yang membuat kita tidak suka akan firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang suka dengan firman Tuhan. Berarti kita harus membalik perspektif itu. Melihat firman Tuhan atau segala perintah dan ketetapan Tuhan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai sapaan yang menguatkan dan mendidik kita. Dengan perspektif itu, kita bisa menjadi umat Tuhan yang berjalan di dalam jalan hidup orang benar. Jalan hidup yang Tuhan kehendaki. Jalan hidup yang Tuhan rancangkan, bahkan Tuhan berkati. Bukan hanya sekedar jalan hidup yang memang ditetapkan, tetapi juga menjadi jalan hidup yang benar-benar Tuhan pakai untuk menyatakan keadilannya di tengah dunia. Mari kita menjadi orang yang mau berjalan di dalam jalan hidup orang yang benar, sebab kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu Saudari, kita masuk kepada bagian doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah disiapkan, ada di dalam warta jemaat. Barangkali bisa Bapak Ibu lihat di tayangan ini, dan mungkin ada nama yang sudah harusnya tidak di situ karena ini, mohon maaf, ini wartanya kan warta minggu kemarin, jadi asumsinya masih ada orangnya, gitu ya. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oke, kalau tidak ada tambahan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui perenungan kami di malam ini, kami boleh diingatkan kembali untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam jalan hidup orang benar. Sebab kami adalah umat yang telah Engkau benarkan ya Tuhan. Engkau panggil untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar baik, tetapi juga mau hidup berkenan kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilan ini di tengah segala keterbatasan yang kami miliki dalam keseharian. Kami pada saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, Tuhan yang boleh pakai agar segala hal yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami, semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah Tuhan yang boleh urapi para pemimpin kami, agar mereka boleh bekerja di dalam kebijaksanaan dan juga di dalam ketulusan ya Bapak. Setiap keputusan dan peraturan yang diambil, yang diputuskan, kiranya boleh mendatangkan kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Dan pakai juga setiap kami untuk boleh membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GKI Cicurug, dengan segala kegiatan yang terprogram maupun yang insidentil. Kiranya Tuhan berkati segenap pelayanan kami. Kiranya Tuhan juga berikan sukacita dan semangat dalam persekutuan kami, agar kami boleh terus bertumbuh menjadi gereja yang sehat, kuat, dan inovatif ya Bapak. Juga kami berdoa bagi para aktivis dan karyawan kami. Kiranya Tuhan berkati mereka semua bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan yang berikan mereka sukacita dan semangat, agar karya pelayanan yang mereka lakukan boleh menjadi berkat ya Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, seperti diantaranya Om Alena, Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Ari Martani, Ibu Tina, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Ninik, Mama dari Saudara Delpino, Ibu Imelda, Ibu Tukiem, Ibu Adin dalam masa pemulihan pasca melahirkan,
Saudari Kristi Adinda, Saudari Nita Sinaga, Saudari Yepta, dan juga Ananda Giovanno Purba, bersama dengan rekan-rekan kami yang lain yang mungkin dalam pergumulan terkait pekerjaan, pendidikan, masa depan, dan juga lainnya. Tuhan juga yang berkati mereka semua, Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan mereka, dan kiranya setiap langkah yang mereka ambil dalam kehidupan mendatangkan kebaikan. Tak lupa kami juga mendoakan keluarga besar daripada Opung Tauruk ya Bapak yang dalam kedukaan. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan mereka semua, dan kiranya Tuhan yang boleh berkati kehidupan mereka selanjutnya. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Bapak. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan doa syafaat kami yang kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri PRT kita pada malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari NKB 204. NKB 204 berjudul Di Dunia Yang Penuh Cemar akan menjadi pujian penutup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum menutup PRT kita, barangkali ada pengumuman yang hendak disampaikan dari Komisi Dewasa, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Untuk pengumuman dari Komisi Dewasa, di mana pada tanggal 23 Agustus Komisi Dewasa akan mengikuti seminar yang akan diadakan di GKI Raya Hankam, itu yang pertama. Yang kedua untuk PRT pada tanggal, kalau nggak salah tanggal 3 Agustus ya, PRT hari Rabu. 3 September akan diadakan di area pelayanan, khususnya di ruang KD. Demikian aja pengumumannya Pak Sam, terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Ruangnya namanya Ruang Sanhedrin ya Bapak Ibu, sebelahnya ruang Siloam itu yang buat KPK itu. Juga Bapak Ibu menginfokan untuk besok bagi para lansia ada Sasia, senam lansia, besok jam 8, dress code-nya bebas ya. Hari Kamis tanggal 14 Agustus mulai pukul 8 pagi dengan dress code bebas di di area GOR gitu ya, di area GOR untuk lokasinya. Itu aja Bapak Ibu barangkali yang bisa disampaikan. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali bertemu secara online untuk kegiatan Bincang Sersan.
di mana untuk besok bincang sersannya minggu depan itu akan temanya adalah tentang kitab Obaja ya, salah satu kitab yang mungkin salah satu yang terpendek di dalam Alkitab kita karena cuma satu pasal kalau saya lihat kitab Obaja itu ya. Kenapa bisa demikian dan juga apa yang menjadi latar dari kitab Obaja tadi kita akan pelajari di minggu depan jam 7 malam dan juga silakan diundang Bapak Ibu, anak cucu mantunya semua, pasangannya supaya kita bisa lebih mengenal lagi Alkitab kita dengan lebih dalam. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jangan lupa juga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu rekan-rekan simpatisan yang hendak mendaftar menjadi anggota Jemaat GKI Cicurug, tanggal 17 ini dokumennya terakhir diterima karena kita juga akan mulai melisting siapa orangnya dan juga daftar orang-orangnya, berapa banyak, kapan pewartaannya di mulai tanggal 17 nanti. Jangan lupa untuk semua dokumen-dokumen kebutuhan yang ada di Warta Jemaatnya disubmit. Informasi yang lebih lanjut Bapak Ibu bisa baca di Warta Jemaat kita, baik yang secara online maupun yang secara cetak. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kiranya semua menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kecil.